Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia Rahmah dengan NIM 2200006004 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Sekolah Mitra PLP 1 di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Baik, di video ini saya akan memaparkan refleksi hasil observasi saya di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Selamat menonton. Oke, yang pertama adalah pengalaman yang saya peroleh dengan melakukan observasi di sekolah pada saat PLP 1. Itu sangat banyak. Yang pertama, saya dapat mengetahui fasilitas-fasilitas yang terdapat di SMK, mulai dari visi misi sekolah, keberadaan STOK atau struktur organisasi dan tata kelola, dan juga kegiatan ekstrakurikuler dan beberapa jurusan yang ada di SMK itu. Nah, yang kedua, faktanya di SMK ini anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dan yang ketiga, saya harus datang ke sekolah sebelum jam 7 pagi dan menerapkan 5S terhadap siswa-siswa yang datang sebelum mereka memasuki kelas, dan pulang dari sekolah setelah siswa pulang dari sekolah ketika jam 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan yang menurut saya unik di sekolah menengah kejuruan Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini adalah penggunaan voucher untuk mengganti mata uang rupiah di sekolah. Jadi mereka siswa-siswa ini harus menukar uang kertas atau uang perak mereka yang mereka punya itu dengan uang yang berbentuk voucher. Ada 5.000, 2.000, 1.000, 10.000. Nah, itu untuk jajan di kantin. Lalu yang selanjutnya adalah banyaknya siswa yang menggunakan motor untuk pergi ke sekolah daripada penggunaan sepeda dan juga diantarkan oleh ortu. Jadi ya, lebih banyak siswa yang menggunakan motor. Lalu terdapat banyak kata-kata motivasi yang ditempel di setiap sudut sekolah. Yang ketujuh itu mengetahui bagaimana proses belajar mengajar di pembelajaran matematika khususnya yang berlangsung di kelas. Dan saya baru mengetahui jika di kurikulum Merdeka ini terdapat kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka di SMK, yang saat itu lebih ditekankan dengan temanya itu rekayasa dan teknologi. Lalu yang kesembilan ya adalah mengikuti upacara bendera di sekolah menengah kejuruan, di mana yang menjadi petugas benderanya adalah siswa. Dan selanjutnya saya juga ada pengalaman membantu terlaksananya kegiatan pengajian wali kelas 10 di sekolah. Dan itu saja pengalaman yang saya ingat dan membekas. Nah, yang kedua, setelah melakukan observasi di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, terdapat peran dan fungsi guru di sekolah yang membuat saya sedikit kebingungan. Yang pertama adalah bagaimana memberikan motivasi kepada siswa agar mereka belajar sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, saya masih bingung akan bagaimana caranya. Dan yang kedua itu bagaimana guru menempatkan diri mereka yang semestinya terhadap siswa agar guru dan siswa ini memiliki hubungan yang baik namun tetap dalam batas yang wajar. Nah, lalu yang ketiga, menurut saya yang harus dikembangkan dan dipelajari oleh saya yang merupakan seorang calon guru agar memiliki kesiapan melaksanakan tugas sebagai guru yang pertama
itu menguasai dan mempelajari materi yang akan disampaikan. Itu sangat penting karena bagi mereka siswa itu. Nah, yang kedua, dapat mengondisikan dan menguasai kelas yang diampu. Lalu yang ketiga, mengetahui dan bisa menggunakan metode, model, pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk setiap kelas yang diampunya. Dan di mana matematika ini diwajibkan dipelajari di seluruh jurusan. Jadi pemakaian metode, model, dan pendekatan itu pastinya berbeda-beda. Oke, selanjutnya, seandainya kelak saya menjadi guru, saya ingin melakukan yang pertama, mengajar siswa dengan penuh semangat. Yang kedua, dapat menguasai kelas dan mengondisikan kelas dengan baik. Dan yang ketiga, menjadi guru yang menyenangkan dan dikenang oleh siswa. Yang keempat, mengembangkan karakter siswa dan memberikan dukungan motivasi pada siswa yang saya ampu. Dan yang kelima, membimbing siswa dalam belajar agar mereka dapat mencapai impian dan sukses di masa depan. Nah, yang kelima, permasalahan yang saya temukan terkait peran dan fungsi guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah yang pertama, sulitnya mengondisikan kelas bagi yang belum memiliki pengalaman mengajar. Jadi di sana saya saat observasi di kelas guru pamong saya juga pernah ada membantu untuk mengondisikan kelas. Namun siswa ini seperti tidak memiliki siswa tidak merasa hormat kepada saya, di mana saya mungkin masih seorang mahasiswa dan bukan seorang guru. Nah, di saat guru yang mengondisikan, mereka langsung taat patuh akan apa yang guru mereka katakan. Nah, yang kedua, siswa yang belum paham dan diajarkan berulang kali tentang materi atau suatu persoalan terkadang membuat kewalahan. Lalu yang ketiga adalah kesusahan dalam menjawab soal yang belum diketahui cara pengerjaannya. Jadi harus mempersiapkan materi dan soal yang akan diberikan pada siswa. Lalu yang keempat, pemilihan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk siswa yang akan diajarkannya. Nah, yang terakhir itu aspek terpenting yang perlu ditingkatkan dalam diri saya sebagai calon guru. Yang pertama dan paling penting itu adalah keterampilan komunikasi dalam menyampaikan materi pelajaran dan saat berinteraksi dengan siswa. Lalu yang kedua ada pengelolaan kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Lalu yang ketiga, penguasaan materi agar memiliki bekal untuk mengajarkan materi dan dapat menjawab pertanyaan dengan penjelasan yang jelas dan rinci. Yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang kelima, keterampilan dalam penggunaan teknologi. Oke, sekian. Itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin masih ada beberapa yang belum saya sebut dan terpikirkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.